formalitas tadi. Itu betul tanggung jawab organisasi kan seharusnya. Sebenarnya kompleks bro. Masalah kita ini banyak yang harus dipilah-pilah. Jadi beliau menyampaikan kapal besar, bilik-bilik ya, kamar-kamar itu sangat besar sekali. Jadi pengurus itu, jadi kita jangan hanya melulu mikir siapa ya ketua umum selanjutnya. Jadi jangan hanya memikirkan itu, tapi juga harus mampu untuk mengevaluasi kinerja dari ketua umum. Pada saat laporan pertanggungjawaban itu jangan yang dipikirin ini masalah LPJ keuangan. Tidak. Jadi ada laporan pertanggungjawaban tentang program kerja yang sudah, yang sedang, dan yang tidak realisasikan. Itu kan salah satu keputusan Kongres. Ya kan? Nah, terus ada yang sedang, kemudian ada yang tidak mampu diselenggarakan. Ya, misalnya tidak taat periodisasi. Mana Kongres 2019 untuk 3 tahun. Nah, terus bisa saja diperpanjang lewat KDK, tetapi kan harus ada mekanisme yang ditempuh. Dan kita sepakat ya saat ini itu tidak mereka lalui, gitu kan, tidak entah kilap, entah bagaimana gitu kan. Nah, ini juga harus dipertanggungjawabkan. Ya. Terus ada program-program prioritas ya tentang misalnya perlindungan dan pengayoman anggota. Ya. Nah, hubungan kerjasama antar lembaga. Misalnya juga dulu pernah ditandatangani MOU dengan Kapolri yang pertama di zamannya Ibu Tin Norman Lubis. Ya. Kemudian di zaman yang sekarang juga. Tetapi judulnya berbeda. Nah, coba nanti dicek ya. Nah, dalam rangka pembinaan dan seterusnya gitu kan yang dulu seharusnya sudah disempurnakan antara Polri dengan Kumham, ya kan, dan nanti untuk PPAT dengan kementerian yang diprakarsai oleh organisasi, kan, kan gitu. Ini saja gitu kan harusnya juga dipertanyakan oleh kawan-kawan. Terus kita ya kalau mau jujur nih ya, saya langsung saja mengevaluasi bagaimana sih kepemimpinan tentang pengurus pusat ya hasil kongres kita yang lalu. Kita udah harus sempurnakan ADART ya. Kode etik itu harusnya di 2000 periode yang lama ya, 17, 18, 19 paling tidak. Karena nggak bisa memberikan kewenangan yang terlalu besar ke satu orang. Ketua umum juga manusia ya kan. Nah, yang seharusnya juga kewenangan bertindaknya itu dibatasi. Untuk apa? Karena ini kan untuk menjaga pribadinya ketua umum, jangan sampai dia melakukan kewenangan di luar batas. Nah, ya kan? Sehingga ada fungsi kontrol ya. Dan itu harus diputuskan di Kongres. Misalnya tentang berapa uang yang boleh dia keluarkan. Siapa yang diputuskan nanti sebagai akuntan publik dan seterusnya yang seperti itu kan nggak bisa dia main tunjuk-tunjuk begitu saja gitu. Jadi kita harus mengembalikan ke kawan-kawan anggota, jangan hanya berpikir mengganti ketua umum saja, tapi harus sekaligus mengevaluasi sudah sempurnakah ya tentang tata kelola organisasi kita mulai dari tingkat pusat, wilayah dan daerah. Dewan Kehormatan Pusat, wilayah, dan daerah. Kode etiknya itu seakan-akan sekarang itu adalah kewenangan mutlak dari pengurus pusat. Padahal kan itu harusnya ranahnya Dewan Kehormatan, ya kan? Nah, entah kenapa gitu kan, tetap itu dilaksanakan. Sementara kita nggak tahu DKP itu personilnya sekarang tinggal berapa, apakah masih iya masih berwenangkah untuk melakukan tindakan itu atau tidak. Tapi saya yakin ya, saya sama beliau, kawan-kawan yang akan mencapai cita-cita dari mereka dan keluarganya gitu ya, menjadi seorang notaris, ada persyaratan-persyaratan, tahapan-tahapan yang harus dilalui. Misalnya selesai di wisuda MKN, ada magang 2 tahun, kemudian ada pendaftaran sebagai ALB, ada ujian kode etik yang harus memenuhi poin-poin itu. Kalau saran kita, ya kemarin-kemarin kan sempat
ini agak apa ya, terjadi perdebatan gitu kan. Nah, kalau kita bilang magang, kalian ikut magang. Ujian kode etik, siapapun yang selenggarakan, udah ikut saja dulu, ya, ikut saja dulu. Karena ada yang bilang kan, jangan ikut ujian kode etik. Nah, sekarang siapa yang akan menjamin kalau ada sebagian yang bilang, oke, saya nggak mau ikut ujian kode etik karena diragukan tentang masalah. Itu masalah internal. Biar nanti pengurus sama pengurus ya. Karena kalau dia tunda, berarti menunggu tahun depan. Ya. Waktu berjalan terus. Kasihan, tinggal nanti. Kalau dianggap kewenangan bertindaknya atau expired, tinggal nanti pengurus yang baru. Sahkan itu. Karena ini berkaitan dengan masa depan kan. Itu, bro. Nah, bagaimana organisasi memikirkan anggota tadi, baik tadi mengatasi permasalahan yang semakin meningkat di tingkat dari anggota, ya kan, dari masyarakat yang setiap bulan bahkan setiap tahun dan bahkan setiap bulan meningkat. Ditambah lagi dengan peran organisasi tadi kan sudah jelas di Jakarta saja ada yang mau mengundurkan diri sebagai notaris karena Fenomena ya. sedangkan ini menambah Iya. 6.000. Nah, sedangkan kondisi organisasi saat ini, ya kita sama-sama bukan rahasia umum. Kapal besar ini sedang diterpang bukan lagi ombak tapi tsunami. Itu gimana? Tenggelam dong nanti. Jangan, nggak mau saya. Nggak mau saya. Tsunami mah besar. Masalah ini masalah kita bersama. Iya. Harus kita selesaikan bersama-sama. Sedangkan permasalahan ini banyak. Sedangkan kapal besarnya yang jadi tempat wadahnya, anggota menaruh harapan, ya kan, mendapat pembinaan, ada permasalahan yang bisa diatasi. Sedangkan kapal ini sedang goyang-goyangnya. Ya, ya artinya bakal calon yang menjadi ketua umum nanti harus visioner, dia memiliki program tuh jelas, konkret, bukan memikirkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Kita berbicara kepentingan semua yang mencapai 24.000 lebih nanti ini anggotanya. Ya, banyak tadi sudah seperti disinggung oleh Bio. Bagaimana internal kita, bagaimana peningkatan kualitas kita di internal, bagaimana tentang adanya permasalahan, bagaimana dengan pihak luar, hubungan antar lembaga. Kita harus memperkuat profesi kita. Bagaimana tentang yang namanya buat saya itu kesemangatan bersama tadi sudah korsa, jiwa korsa kita terhadap sama profesi jabatan. Bukan kita saling mensikut, bukan kita saling menjatuhkan. Bagaimana ini gitu loh. Oke, ada persaingan Pak sekarang 24.000 tadi begini. Ya persaingan yang sehat itu yang seperti apa? Profesionalitas itu yang seperti apa? Jaminan tentang kepastian hukum ini tentang akta kita bagaimana? Ya kan? Nah, misalnya nih, kenapa kok sekarang lembaga-lembaga keuangan dalam bentuk perbankan misalnya, notaris banyak, kenapa kok lari ke situ-situ aja? Contohnya. Nah, kalau notaris-notaris itu aja, emang dia sanggup melaksanakan pembuatan akta? DKP kan sudah mengeluarkan batasan, misalnya. Tuh. Ada law enforcement tidak tentang hal itu? PDKP 1 2017 tentang pembatasan 20 akta satu hari. Boleh lebih, tetapi itu bisa dijadikan objek dugaan terjadinya pelanggaran etik. Nah, kita kan artinya tidak perlu terjadi sampai ada ketidakpercayaan lembaga perbankan kepada profesi jabatan notaris. Banyak kok notaris, gitu kan. Oke, kami perlu assessment. Oke, silahkan. Dengan organisasi, bagaimana asesmen tadi? Harapannya notaris yang profesional itu bagaimana? Karena kalau secara formal ketentuan undang-undang tadi, kita wajib menjamin kepastian hukum. Nah, gitu kan? Makanya harus jalan, sistem ini semua harus jalan. Nah, visioner tadi yang saya katakan bahwa seorang pemimpin ke depan, dia harus memiliki jiwa visioner. Perubahan tidak mungkin dihindari. Perubahan zaman tidak mungkin dihindari. Perubahan teknologi tidak mungkin dihindari. Permasalahan hukum juga tidak mungkin dihindari. Ini bagaimana? Mesti kita hadapi bersama.